Sejarah lira monetaris. Ajaran Keynes mendominasi perumus kebijakan di negara barat, bahkan menjalar ke negara berkembang termasuk Indonesia. Melalui kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical dan fine-tuning, negara-negara barat berhasil mengendalikan besarnya permintaan masyarakat tanpa diiringi inflasi seperti yang pernah terjadi pada tahun 30-an. Pada tahun 50-an dan 60-an, sebagian besar ekonomi percaya bahwa bom dan depresi merupakan penyakit masa lampau yang tidak perlu dikhawatirkan akan muncul kembali. Misalnya, jika output rendah dan banyak orang menganggur, keniscayaan menganjur tingkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek padat karya. Melalui proyek tersebut, output nasional akan meningkat, lapangan pekerjaan baru terbuka, sehingga tenaga kerja banyak tertampung, dan dengan sendirinya masalah pengangguran akan teratasi. Pada tahun 60-an, para ahli percaya jika inflasi tinggi, tingkat pengangguran rendah. Sebaliknya, jika pengangguran tinggi, tingkat inflasi rendah sesuai teori Phillips. Akan tetapi, gejala-gejala ekonomi pada tahun 70-an tidak sinkron dengan anggapan tersebut, karena harga-harga menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi didorong oleh naiknya harga-harga minyak pada tahun 1974 dan 1974 yang merisaukan. Pada saat terjadinya inflasi tersebut, pengangguran meningkat. Teori Keynes yang menyatakan bahwa selama masih banyak pengangguran, maka selama itu pula pengangguran masyarakat public spending dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan inflasi. Tidak lagi menunjukkan kebenaran dalam realitas. Nyatanya, kegiatan untuk menurunkan inflasi pada tahun 70-an telah menyebabkan semakin tinggi angka pengangguran. Usaha untuk mengurangi pengangguran melalui pengeluaran pemerintah telah menyebabkan semakin parahnya inflasi. Saat terjadinya dua kali resesi pada tahun 1974 dan 1982, tingkat harga-harga tidak turun, padahal sesuai dengan teori yang dianut ketika itu, terjadinya resesi dan depresi seharusnya menyebabkan tersendatnya perekonomian yang diiringi turunnya harga-harga secara umum. Karena yang terjadi antara kenyataan dan teori Keynes tidak sesuai. Sejak saat itu, ajaran-ajaran Keynes terpaksa ditinjau kembali dan bahkan didiskreditkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Mutiara Sarati Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pemikiran ekonomi monetaris. Jadi, tokoh utama pemikiran ekonomi monetaris itu adalah Milton Friedman, seorang profesor ekonomi dari University of Chicago. Sesudah bekerja di Komisi Sumber Daya Alam di Washington, ia bergabung sebagai staf peneliti National Bureau of Economic Research pada tahun 1937. Karena jasa-jasanya beliau yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi, ia mendapat hadiah Nobel pada tahun 1976. Dengan pandangan Friedman dapat diikuti dari berbagai buku, jurnal, serta artikel-artikel populer di majalah atau koran-koran di Amerika. Buku-buku penting yang ditulisnya antara lain yang pertama, Taxing to Prevent Inflation, A Theory of the Consumption Function, dan A Program for Monetary Stability. Friedman dan monetaris sering dianggap sebagai sinonims, tetapi ini tidak berarti ia sebagai satu-satunya. Tokoh-tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung aliran monetaris antara lain yang pertama ada Karl Brunner dari University of Rochester, Alan Meltzer dan Bennett McCallum dari Carnegie Mellon, Thomas Mayer dari University of California, Philip Kagan dari Columbia University, David Littler dan Michael Parkin dari University of Western Ontario, dan William Paul Brown University. Dan perlu juga dicatat bahwa pendukung aliran monetari ekonomi dan kalangan akademis saja. Lembaga seperti Federal Reserve Bank dan St. Louis dan komite-komite Kongres juga banyak menganut perspektif monetaris. Jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang tokoh pemikiran ekonomi monetaris. Baiklah, di sini kita akan membahas pokok pikiran dari teori monetaris, yang dimana serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi makroekonomi Keynesian dalam mempromosikan kebijaksanaan ekonomi pemerintah
Walaupun ajaran-ajaran Keynes pernah berhasil dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan berbagai kebijaksanaan jangka pendek, keberhasilannya tidak berlangsung lama. Berkali-kali prediksi yang didasarkan pada ajaran Keynes meleset dan tidak berhasil memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi ekonomi dunia setelah tahun 70-an. Apalagi dalam menyelesaikan masalah stagflasi, kebijaksanaan fiskal dan moneter Keynes boleh dikatakan lumpuh total karena ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Melahirlah suatu aliran baru yang disebut juga dengan aliran monetaris, yang dimana aliran tersebut mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini juga pertama kali digunakan oleh Karl Brunner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar, akselerasi dan deselerasi sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi real. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan ekonomi moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dari hasil studi historisnya, ia menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya bounce dalam inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju perubahan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan juga deflasi. Kemudian Friedman memperingatkan, walaupun laju pertumbuhan uang sangat menuntunkan untuk kerja GNP, dampaknya sendiri berlangsung setelah beberapa waktu atau adanya lag, di mana jangka waktu ini sulit diperkirakan secara pasti. Lamanya lag tersebut bisa 6 bulan atau short lag, dan bisa juga sekitar 2 tahun atau long lag. Karena suka diprediksi, Friedman sangat menganjurkan untuk tidak terlalu sering bermain-main dengan kebijaksanaan moneter. Perekonomian jangan terlalu sering di-style atau fine tuning seperti yang dianjurkan kubu Keynesian. Hal ini disebabkan dampak kebijaksanaan moneter yang berubah-ubah justru bisa membuat perekonomian tidak stabil. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana praktik teori monetaris pada saat ini. Salah satu pokok pikiran aliran monetaris adalah perkembangan moneter, yang merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat berpengaruh pada tingkat inflasi pada jangka panjang dan juga perilaku Gross National Product atau GNP real. Aliran monetaris mengemukakan adanya kekuatan-kekuatan pasar dan pengaruh sumber daya yang menyantumkan suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi, biasa dikenal dengan Figo Effect. Pendapat kaum monetaris mengenai fluktuasi ekonomi yang terjadi karena terjadinya pelonjakan-pelonjakan dalam jumlah uang beredar yang disebabkan karena kebijakan yang ekspansif yang diambil oleh pemerintah. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansi, yang dimana adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Teori kebijakan ini bisa juga disebut dengan kebijakan uang longgar. Tujuannya untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Tindakan ini dapat berdampak tidak menguntungkan terhadap kestabilan harga dengan keseimbangan neraca pembayaran karena menambah uang beredar akan menimbulkan inflasi. Menambah uang beredar juga membuat suku bunga menurun sehingga akan menyebabkan capital flight. Pada gilirannya akan merugikan neraca pembayaran. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini dapat menunjang tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran.
Tetapi di sisi lain akan mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan perekonomian dan pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Putri Alodia akan menjelaskan materi mengenai kritikan terhadap kebijaksanaan investasi Keynes. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai para pakar ekonomi. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Semuanya mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynes ini sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun itu sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Alasan penolakan tersebut diwakili oleh pendapat Friedrich August von Hayek yang tertuang dalam bukunya yaitu The Road to Serfdom. Dalam buku tersebut, Hayek mengatakan sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, ini akan mengarah pada sosialisme, yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Jika kecenderungan ke arah peningkatan pengawasan pemerintah tidak dikekang, mereka khawatir sebagai individu-individu, orang akan berubah sekedar menjadi hamba bagi pemerintahnya. Pendapatnya berbeda dengan tokoh-tokoh tua libertarian yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam batas-batas tertentu. Justru itu diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih sudah menonton video kita dengan materi pemikiran aliran monetaris. Sekian dari kami, kelompok 8.